Aji, kamu sudah ada deh. Tuanku-tuankunya dah dia. Nih, Suhatribur Rahman. itu petang tuh. Oh, itu matang tuh ya. Nyawa Lili tahu arti Suhatribur. Suhatribur curau. Kalau menurut Persiambo, kalau surau itu tanpa ibadah sekaligus belajar agama juga adat. Nah, surau itu artinya surahan ulama, tanpa ulama basurah. Kini baganti je musalah tanpa solat saja tutui lah. Itu kedalamannya. Kenapa Nabi mengecen nama itu adalah doa. Detek tirenan tagantung tapi tambak sekalian di bawah kasih nama galuh itu punya adat bahasa disara. Detek tirenan tagantung tali nyampe ada kalam di sini alif lam lam ha mim dah. Mangko ni mama kalau lah ditagaan tirenan tagantung tapi tambak sekalian ndak boleh tiba di parit kampen tiba dah nak usangan. Di sinalah rapek ni mama tagaknya. Di sinalah buka rasio sadolahnya. Kok katibo di parit nak kampen tiba di dadu nak usang tiba di mata nak piciangan. Kopi literasi. Menurut Bang, dampak dari ini kan tetap teknologi. Menurut Bang, teknologi ini sejauh apa sih besar dampaknya terhadap karakternya negara sendiri? Gitu? Ada dua sisi Bang Pai. Ada dua sisi. Kalau teknologi kau masuk kepada golongan kaum anak-anak muda yang dalam tanda kutip lemah pemahamannya, pemfilternya terhadap teknologi, ini akan menjadi generasi yang abu-abu. Tapi kalau teknologi kau masuk kepada milenial piaman kita yang lah siap memfilter teknologi tadi kau untuk merubahnya menjadi epicentrum yang kuat untuk seni budayanya, malah bagus. Contoh Darak Badara terkenal, bahkan lah mulai manggung mendunia, membawa tambu tasa, membawa talempong lah tampil di Amerika, lah tampil di Itali. Itu berkat media sosial. Kema akustik yang lagu-lagunya banyak malaguan tentang legend Minang, itu brandingnya di YouTube. Artinya tergantung siapa yang lebih siap menerima dan memfilter informasi koko, dan ini akan menentukan warna tersendiri Bang Pai. Nah, kalau seperti itu saya Bang kata tadi, berarti dengan hari ini butuh untuk mentor atau orang tuanya sendiri untuk melakukannya. Yes, that's right. Nah, seperti apa sih orang tua atau mentor yang saya katakan tadi perannya sebagai terhadap milenial tadi? Iya, orang tua harus benar-benar bisa memahami perubahan era ini. Ya. Kita sedang berada di persimpangan, Bang Pai. Era itu era di persimpangan, Jo. Era di persimpangan di mana basobonyo era teknologi dan era konvensional. Kalau si pelakunya nak diberikan mentor, kalau si pelakunya nak diberikan penguatan, kita yakin dan percaya beberapa tahun ke depan tidak ada ledoh nuansa kecirikasannya gitu. Apakah ini bom waktu untuk milenial? Ini bisa jadi akan menjadi bom waktu dan bisa menjadi akan membuat kita semakin strong di bidang seni dan budaya. Betul Mas, pakai sama Bang Pai. Anak muda Minang ataupun anak muda Piaman memang butuh mentor, butuh dorongan untuknya tetap mempertahankan ciri khasnya. Kalau tidak dibiarkan seperti itu, awak yakin identitas Minangkabau akan luntur di setiap aktivitas mereka. Saya melihat seperti ini, Bang. Betul ada mentor dari orang tua. Nah, orang tua itu harus menyesuaikan juga zaman, Bang. Nah, orang tua hari ini kan tidak bisa memanfaatkan teknologi gitu kan, atau apalagi mementori anak sendiri gitu. Bagaimana sih seorang orang tua untuk mentori gitu? Tidak cukup dengan orang tua saja, Bang Pai. Hari ini bantunya butuh kolaborasi untuk menjadi mentor. Ada sektor pemerintahan, ada sektor angku niniak mama yang di bawah lembagakan, yang mestinya seluruh sayap-sayap tadi itu tuh mesti semuanya berkolaborasi untuk mempertahankan anak-anak muda tetap di dalam identitasnya selaku anak muda Piaman ataupun anak muda Minang. Kalau era persimpangan koko ndak kita sadari, ataupun kita di selaku mentor ndak menyadari, ambo yakin dan percaya era persimpangan koko malah akan membuat jauh mereka dari akar mereka yang sesungguhnya. Mesti hadir program-program pemerintahan yang banyak mendorong terhadap anak-anak muda Piaman tetap beridentitas Piaman. Artinya risiko tentu ada kebijakan, ada regulasi, apakah itu dalam bentuk surat edaran yang dilahirkan oleh pemerintahan, setidaknya Minangkabau adalah pakainya ini, adalah aktivitasnya ini gitu. Walaupun masuknya budaya luar dan segala macam, ya cukup itu sebagai afiliasi saja untuk memperkuat rasa keminangkabauannya gitu kan. Jadi tidak bisa dibebankan ke orang tuanya saja udah Bang Pai. Karena informasi kok terlalu tajam lahirnya ke masyarakat, ke pelaku-pelaku milenial awak.
di Minangkabau ataupun di Piaman. Tugas kita bersama Bang Pai. Nah, coba, saya minta nanti Ajo untuk menanggapi yang dikatakan oleh tokoh pilihan tadi. Silakan. Itulah labana katanya disebut lalu di jalan lawatan tua dalam konteks Ba'a mempertahankan keminangan dari tengah milenial. Iya benar. Namun sangat sayangkan sajak rumah Bapak Gabasi, sajak rumah Indak Bajanjang Lai dan adek lah mulai pai termasuk nang muda-muda kini tidak mengerti. Dulu orang membuat rumah tuh punya filosofi. Bajanjang naik, Batanggo turun tuh punya filosofi. Rumah Minang orang dulu tuh Bapak gai duit. Tidak pagar terlibasi. Pagai duit itu apa maksudnya? Tanaman yang menjadi pagar. Jadi rumah gadang tuh kok nampak anak sianu jaleh lewat gitu. Kalau kini pagar orang lah tinggi. Oh, pagar basi, gue sih gini kemarin. Iya, kan ini rumah pagar orang kan lah tutup sama sih. Individual tuh terbangun hari kini. Padahal kita sama-sama mengakui bahwa kuasanya kita adalah makhluk sosial. Sabalun mohon maaf kalau situ corona aku ya. Minangkabau sabalun corona aku tiba lah mempersiapkan. Di tengah rumah di Kualaman tuh ada pincuran ketek, ada kolam untuk basuh tangan. Ada batu ketek supaya amo jangan sampai laki kena awak. Sabalun masuk ke tempat anak barangah ada di luar dulu dingin badan. Badan ayah nge a. Sabalun corona aku tiba orang Minang lah punya mentaatkan itu. Tapi dari awak baru tiba anak awak di halaman anak sudah lagi ngajawab. Padahal masih dalam kondisi datang dari luar kok amu, kok abu, kok virus kan. Minangkabau lah membuat itu sejak dulu. Nah, bicara balik awak cerita tadi balik. Orang Minangkabau atau anak generasi Minangkabau, ketek terraja-raja gadang atau bawa tua terubah tidak, itu dilatih dengan lingkungan. Kok beraja agamonyo siapa kue? Kok beraja sile siapa mama guru sile? Kok beraja bidote siapa guru dotote? Itu jaleh orang yang melatihnya itu dan yang mengatih itu bukan amaknya, bukan abahnya. Nah, Jo melihat hari ini pendidikan di Minang hari ini sinkron lah apa hari ini kan bisa melihat tidak adanya pendidikan. Saya merasakan di tahun berapa tidak ada lagi pendidikan BAM gitu. Apakah itu ada salah satu dampaknya nggak? Seketek. Tapi BAM itu kan cuma membuka cerita. Kalau ambo jujur, di kampung Baraja Silek seketek. Bahkan guru Silek ambo tuh punya tunarungu ya. Beliau tunarungu, dia memiliki ada beberapa kekurangan. Tapi kalau pada awak dikajian, cak betul-betul lengkap. Betul. Nyo memakai aja nyo. Awak takut ada sesuatu hal yang kurang di badannya kan. Pada aja betul lengkap. Nah di sini tuh kajiannya kajian bumi, kajian segala macam, kajian ibu. Di duduan paham di sini. Nah, para jas pidato ada yang dulu. Ba menentang mantagi orang. Kok tuonya, kok aponya, aku mau deh caranya. Ba matan lidah orang, ba mantagi orang. Ya yang kita takutnya itu bukan itu aja. Maksudnya kita mereka aja. Kita sepakat anak muda Minang, anak muda milenial Minang itu memang harus tetap mempertahankan identitasnya agar ada penguatan rasa terhadap milenial Minang. Yang kita takutkan nyaris hari kini anak muda Minang ataupun anak muda Piaman tidak ada waktu seperti Ajo di zaman dulu. Kalau zaman Ajo dulu Baraja Silek setiap petang kami bisa sampai jam-jam sampai jam 3 pagi. Baraja pidato adai misalkan setiap malam minggu bisa sampai berjam-jam. Hari kini jo anak milenial nyalah banyak disibukkan dengan kelas Zoom meeting, kelas virtual, Mobile Legend yang membuat waktunya tuh banyak terisi dari waktu ke waktu. Aja bisa cari aja. Kini kok jangan anak muda Minang dan anak muda luar sana. Kalau lah baku kumpul ya bersama-sama ataupun seorang-seorang, tangannya tuh di HP lo sibuk dengan virtual meeting, Zoom meeting. Artinya ya bahkan termasuk dengan game-game online lainnya yang habis waktunya. Artinya ada waktu deh Jo untuk beraja duduk di bawah lapi ya bersama orang tua-tua gitu tuh. Baca caranya aja selaku pelaku seni atau penggiat budaya merelevansikan agar anak-anak Minang itu tetap beraja. Apakah mesti harus di lapi ya? Bisa nggak kita beraja via Zoom meeting saja? Kan itu yang kita anukan juga. Sebenarnya ada beberapa pandangan. Orang dulu mengecekan kalau secara ambo pribadi ya, ngecekan. Orang ngecekan ambo dulu ndak sibuk. Bahkan di masuk ambo pendidikan tuh,
full day school mau dulu. Dari pagi sampai pukul 6 sore sekolah di sekolah SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Alun lahir full day school kini lah kami SMA Penalam lah percontohan full day school. Ambo jadi ketua pramuka, ketua asosiasi pelajar Islam Padang Pariaman, jadi ketua MPK, ketua 1 OSIS. Bahkan sempat juga malam Raja Pidato Adat pakai tampe Dabasir pertama muka kato bawa pusuang pakai daun karambi supaya lari berebeh ke malam. Bahkan ndak do katiko ada yang merangkum karena papasan almarhum Kubila Tuluy ang sekolah para luyang dan adekku para lulong pelajari sabot ko katiko ang kawinan niko ang jadi ulang so itu kato seketek. Maksudnya ruang-ruang belajar, Jo. Nah iya Ruang-ruang belajar bisa nggak belajar pidato untuk itu virtual saja? Nah. Ambo pernah kau buku pidato adek go awak pelajaran bah ndak uliah ambo belajar pidato adek secara lisan ini baca di guru bemaan cek Apakah kini masih relevan model itu, Jo? Masih Itu- bisa kita pakai? sabananya balik cerita dari balik hari kini buah pir bisa jadi budak jadi buah budak kalau kalah karakotnya dibawa buek dari ketek sempak semangko atau kamojo supaya mana itu bisa bentuk love kalau ribuan songkok tak masuk anak muda gini. Maksudnya, Jo? Nah contoh kalau membuat raga-raga kalau ribuan cetaknya bentuk lope-nya bentuk apa-nya terserah. Kalau kajian baraja contoh mohon maaf surau tahu ya wali artinya apa Surau musola kamu ya? ya Ya. nah, itu bang Pai artinya surau. Suro itu tempat perkumpulan kita. Suhat Tribur Rahmang. Nah, itu petang tuh. Oh, itu betul tuh ya. Ya wali ini tahu arti Sotribor. Suatu bukan curau. Kalau menurut Persiambo, kalau surau itu tampe ibadah sekaligus belajar agama jo adat. Nah, surau itu artinya surahan ulama, tampe ulama basurah. Kini baganti jo musalah tampe salatnya tutui lah. Itu kedalamannya. Kenapa Nabi mengecen nama itu adalah doa. Dete tirenan tagantung tabi tambak sekalian di bawah kasus nama galuh itu punya adek pasandi sara. Dete tirenan tagantung tali nyampe ada kalam di sini alif lam lam ha mim ha mim dal. Mangkon ini ya mama kalau lah di tagaan tirenan tagantung tabi tambak sekalian ndak boleh tiba di parit kampen tiba dado nak usuangan. Di sinalah rapek ini ya mama tagaknya. Di sinalah buka rasio sadolahnya. Kok katibo di parit nak kampen tiba di dado nak usuan tiba di mata nak piciangan. Kalam kajiannya. Kini lewat tirai lagi. Salah mah. Kacukui sarai lama Sarai lama. tuh kan. Filosofi itu yang nak tumbuh. Dulu mohon maaf. Mangan 3 bulan kau nak boleh di kerajaan. Kau menikah jadi merapulai kau nak boleh kerajaan. Adab dan etika itu dilatih. Mohon maaf hari ini. Siapa yang bisa menghentikan pesawat di dunia kau? Nak boleh tabang sehari itu nak boleh tabang lagi. Pesawat presiden mau pesawat tu balau. Di Bali, Jo. Di Bali dengan adatnya bisa menghentikan orang. Ambo pergi ke daerah pesisir misalnya. Nak boleh aku orang yo kau adik kami di situ adalah boleh nggak bangga. Begitu kuatnya adat membuat tatanan kehidupan. Kenapa adat awak hilangan untuk membentuk tatanan kehidupan? Contoh ini awak pergi ke daerah pesisir yang, oh adik kami kau dewa makan nak boleh. Jo, kami sepakat ada nggak kita hilang aja, malah kita milenial juga pengen kuat rasa kepiamanan awak, rasa kemenangkapan awak. Cuman yang kami pastikan titip pesan kepada Ajo, jangan malu-malu untuk adat Minang kok bisa menyesuaikan dengan teknologi gitu. Kalau bisa belajar virtual, kenapa harus belajar konvensionalnya? Kan ada belajar yang lebih ringan, Pak, yang lebih mudah, yang tidak harus baku kumpul mana, aduh di rumah masing-masing aja bisa via Zoom saja kan. Sama juga, Pak. Mohon maaf. Ketika orang menceliak kini bersalam jalan ini mamaknya, Pak. Cium tangan tak? Banyak kebanyakan. Ya. Itu cara bersalam dan salah. Mohon maaf, itu ajaran dari Jawa. Kalau orang Minang bersalam, caliak kaniangnya baru suah anak kanak-kanak waktu. Kok nggak mau deko aja?
Anak kan nampak lah. Salam kau salam maian, menyalamaian bukan menghormati saja. Salam tu artinya salam mai. Kini pas salam tu nanti sudah ulian. Lama dia kau saya, dia duduk tinju ni kan. Corona Ya. ada salam aja. Mohon maaf. Praktek aja. Agak salam corona. Mohon maaf, solat pakai masker tu tidak sah solat dia. Kalau kajian tasawuf. Oh, tinggi gimana itu ya. Kenapa? Dalam salat tu wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Ku hadapkan wajahku, kini wajah Allah pakai mungkin aku. Wajahku nan halus maksudnya aja. Mu ada kajiannya. Mau nutup aurat tu juga kain. Kini waktu tutup aurat wajah awak, mana nampak lah. Kita dengar pandangan dari pemerintahan. Kenapa? Kita dengar pandangan dari pemerintahan. Aku kalau agak dari ditajam-tajam. pemerintahan terhadap fenomenal kemilenialan dan Minangkabau hari ini. Kopi dulu bang. Ya, sambil kopi aja Pak Wali. agak kareh kaji. Iya, kan agak mulai dari ya. Kau mata dari kaji. Nah, Haji, kamu sudah ada deh. Tangku-tangkunya dari. Nih untuk Abang Azhar Martin sendiri sebagai pemerintah, apa sih pengaruh milenial dalam budaya dan pemerintahan sendiri bang? Bagaimana peran pemerintah Terhadap milenial. terhadap milenial agar apa yang harapan Identitas tadi adat tadi terbawa. bisa terlaksana. Mungkin peran pemerintah yang banyak peran di situ adalah pertama itu para milenial kini mengenal identitas mereka seorang Anak Minang. gitu. Orang Minangkabau terkenal dengan dengan keelokannya, dengan sopan santun yang tinggi, menghormati adabnya gitu. Mungkin kalau kita melihat contoh itu kan, kekuatan sama itu penjajah tadi, kekuatan adat yang ada pada hari ini bisa baru kita lihat satu yang ada di Indonesia itu Bali gitu. Bali itu bahwa tatanan adatnya itu terakomodir di tengah masyarakatnya dan mendapat respon yang cukup baik dan cukup bagus di tengah pemerintahan. Salah satu contoh. Ketika kita memasuki kalau waktu ke bandara, tiba di Bali, baru turun pintu pesawat lah terasa bahwa adat itu arwah adat itu ada di Bali. Bahwa bandara itu salah satu objek vital, kalau negara objek vital namanya kan. Iya. Itu orang luar datang sudah ada kuasa adat. Nah, termasuk tatanan cara orang luar masuk ke Bali itu harus seperti itu berani memunculkan. Kenapa? Karena adat dan pemerintahan itu saling isi mengisi. Sejalan. Artinya kalau dibalik ke Sumatera Barat, peran Niniak Mama dengan peran pemerintahan sejalan aja nih. Artinya sejalan itu adalah dua posisi yang sama-sama pemerintahan, yang satu pemerintahan adat dan satu pemerintahan konstitusi. Pemerintahan adat akan bertahan ketika didukung oleh pemerintahan konstitusional. Nah, kenapa? Tentu pemerintahan adat Niniak Mama, Angku Niniak Mama di Sumatera Barat, adat pemerintahan itu perlu menggandeng pemerintahan. Pemerintahan itu di segala ini mereka ada memfasilitasi bagaimana adat dan istiadat bisa hadir di tengah masyarakat. Salah satunya mungkin hari ini generasi Minang dihadapi dengan dihadapkan dengan zaman dengan serba canggih lah, serba terbuka. Artinya segala sisi adat di Minangkabau itu mendapat serangan dari segi sosial dan dari segi teknologi. Nah, artinya adalah Nyangkut Niniak Mama dan perankan itu diharapkan baik itu kalau mulai di tingkat nagari, Nyangkut Niniak Mama dengan pemerintahan nagari itu harus sejalan. Artinya bagaimana pemerintahan Angkut Niniak Mama, Pak Wali ke depan tahun agar generasi muda anak-anak awak lebih mengenal adat istiadat awak dan sebagainya, perlu awak sebuah pemberdayaan oleh itu butuh seperti itu. Mbak betulnya mungkin kita adakan semacam sebuah edukasi yang setiap bulan atau setiap tahun kita selenggarakan secara bersama-sama. Mungkin itu kesepakatan itu yang perlu dibangun. Tidak hanya cukup di tingkat nagari saja, mungkin di level-level kabupaten, rekam di tingkat kabupaten dan di tingkat Sumatera Barat.
kan belum memikirkan bahwa Sumatera Barat kok adat dan budaya bisa bertahan di tengah zaman-zaman yang serba canggih ini. Jalannya mungkin sebuah cara itu pemerintah menggandeng, artinya persamaan Kuneo-Ma ini menggandeng bagaimana budaya ini bisa hidup gitu. Apakah upaya seperti itu sudah dilakukan di pemerintahan? Sudah berupaya sebenarnya, pemerintah sudah berupaya, cuman namun lagi bagaimana para tokoh adat, tokoh agama, karena adat dan agama di Sumatera tidak bisa dipisahkan. Karena Pertanyaan saya gini, Iya. abang melihat tokoh adat di negara ini itu sesuai nggak dengan potensinya sendiri gitu, sebagai adat gitu? Kalau sesuai tidak sesuai, yang penting mereka adalah sudah mendapatkan amanah bahwa membawa adat ini sebagai tanggung jawab mereka. Tinggal lagi bahwa angkut nenek mama gandeng lah akan senak kemenakannya, lakukan peran dengan bahas senak kemenakan ko bisa mengenal lebih budayanya. Salah satu mungkin kita lihat ini dulu, setiap balik berani ndak acara pesta-pesta yang bernuansa Minang aja nih, bukan kita menghentikan sebuah hiburan yang di luar konsep Minang enggak, tetapi bisa seni di luar ko ado, tapi tetap ado pula seni Minang yang harus dikecualikan. Kopi Literasi.